Halo investor hebat, balik lagi sama Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan bahas saham Bank Syariah Indonesia atau dengan kode sahamnya BRIS. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tetap up to date sama konten-konten yang masih akan gue bawain. Ya. Nah, kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Oke, pertama kita ke chartnya dulu ya. Jadi, saham BRIS ini di perdagangan kemarin ditutup di harga 2.250. Yang mana ini udah cukup dekat dengan support berikutnya di harga 2.200. Ya, support berikutnya di 2.200. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya BRIS ini masih akan gerak sideways antara support 2.200 sampai resisten 2.500 ya teman-teman ya. Jadi gerak sideways aja tuh, zigzag di antara 2.200 sampai 2.500. Nah, tapi kalau misalkan ternyata BRIS ini berhasil breakdown dari support 2.200, maka support berikutnya yang akan coba untuk nahan harga saham BRIS itu adalah support di angka sekitaran 2040. Ya, 2040 sampai sekitaran 2050. Di situ ada support berikutnya untuk saham BRIS. Gitu ya. Nah, skenario kedua, kalau misalkan BRIS ini ternyata rebound, terus dia naik, dan ternyata dia berhasil breakout dari resisten 2.500, maka resisten berikutnya yang akan coba untuk nahan harga saham BRIS itu adalah resisten MA100 di harga 2.630. Ya, jadi perhatiin dua resisten itu, 2.500 sama 2.630. Di mana BRIS ini udah 2 kali gagal break dari MA100. Nah, buat teman-teman yang mau entry saham BRIS, sebenarnya harga 2.250 ini harga yang cukup bagus untuk entry, baik untuk trading maupun untuk investasi. Nah, tapi ada baiknya kalau misalkan kita tunggu sedikit lagi sampai BRIS ini nyentuh harga sekitaran 2.200 pas gitu ya. Dan buat teman-teman yang trading, kalau nanti ternyata teman-teman entry gitu ya, terus BRIS ini misalkan naik dan ternyata BRIS ini pas dia mendekati angka 2.500 ternyata terlihat gagal break, teman-teman sebaiknya pertimbangin buat take profit dulu. Nah, sekarang kita ke fundamentalnya ya. Jadi Bank Syariah Indonesia ini kedepannya punya prospek dan potensi growth yang bagus banget nih ke depannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kayak gini loh teman-teman. Bank Syariah Indonesia ini kan gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, sama Bank Mandiri Syariah. Ya kan? Yang mana ketika 3 bank itu digabung, maka modal sama asetnya itu kan juga akan digabungkan. Ya kan? Nah, dengan modal dan aset yang digabungkan, maka kapasitas keuangan yang mereka punya itu pun juga semakin besar. Gitu ya. Dengan begitu, kapasitas Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran kredit itu juga akan makin besar teman-teman ya. Kenapa? Karena ya modalnya besar gitu kan. Modalnya makin besar, asetnya makin besar, dana pihak ketiganya pun jadi besar juga gitu. Karena kan digabung tuh 3 bank gitu kan. Nah, maka kapasitas BSI untuk nyalurin kredit ini juga akan makin besar. Dan itu berpotensi untuk ngedongkrak pendapatannya si Bank Syariah Indonesia gitu ya. Terutama pendapatan bunga atau interest income. Selain itu, dengan modal yang makin besar, maka ini memungkinkan Bank Syariah Indonesia untuk ekspansi. Ya, kalian bayangin kalau misalkan si Bank Syariah Indonesia ini buka cabang di pelosok-pelosok. Di mana di pelosok-pelosok ini kan bisa aja ada orang-orang yang selama ini dia tuh butuh akses untuk perbankan yang berbasis syariah. Tapi mereka nggak terjangkau gitu loh, karena di daerah mereka mungkin nggak ada perbankan yang berbasis syariah, adanya perbankan yang konvensional gitu ya. Ya mungkin selama ini belum terjangkau gitu loh, karena ya mungkin ketiga bank tadi sebelum merger gitu ya, ketiga bank tadi mungkin permodalannya belum besar gitu, belum kuat. Jadi mereka mungkin belum mampu untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Nah, dengan modalnya sekarang BRIS ini modalnya udah besar, maka ini memungkinkan mereka untuk ekspansi dan bisa menjangkau ke pelosok-pelosok yang selama ini mungkin belum dijangkau gitu loh. Selain itu, Indonesia ini negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Ya, jumlahnya tuh 87% dari semua masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya pangsa pasar Bank Syariah Indonesia ini masih besar banget teman-teman.
Dan selama populasi masyarakat Indonesia masih terus bertumbuh, maka kebutuhan akan perbankan berbasis syariah ini ke depannya masih akan terus meningkat. Nah, dengan prospek yang cukup cerah dari BSI ini tentunya nggak cuma nguntungin BSI doang, tapi ini juga menguntungkan para pemegang sahamnya. Nah, pemegang saham terbanyak dari Bank Syariah Indonesia ini nggak lain dan nggak bukan adalah 3 bank BUMN raksasa, yaitu Bank Mandiri atau BMRI sebesar 51%, Bank Negara Indonesia atau BBNI sebesar 25%, sama Bank Rakyat Indonesia atau BBRI sebesar 17%. Nah, terlebih lagi dengan Bank Mandiri atau BMRI sebagai pemegang saham pengendali dari saham BSI sebesar 51% gitu ya. Nah, maka BSI ini akan jadi anak perusahaannya Bank Mandiri, yang mana keuangan dari BSI ini akan dikonsolidasikan ke Bank Mandiri atau BMRI. Dengan begitu, kalau misalkan nanti ke depannya pendapatan sama laba dari Bank Syariah Indonesia ini meningkat gitu ya, bertumbuh, maka ini akan jadi satu keuntungan yang besar untuk Bank Mandiri. Kenapa? Karena ya akan dikonsolidasikan ke Bank Mandiri juga gitu. Jadi ketika pendapatan BSI sama labanya BSI ini naik ke depannya, maka ini juga akan mendongkrak pendapatan sama laba dari Bank Mandiri. Nah, terus gimana dengan BRI sama BNI? Nah, BRI sama BNI ini bukan pemegang saham pengendali dari BSI. Jadi, keuntungan yang mereka dapatkan, kalau misalkan nanti BSI ini mencetak laba gitu ya, keuntungan yang mereka dapatkan itu cuman dari pembagian dividen. Jadi, laba dari BSI ini nggak akan dikonsolidasikan ke BRI maupun BNI. Jadi, mereka cuman dapat keuntungan dari dividen aja gitu ya. Jadi keuntungan yang mereka dapat ini nggak sebesar keuntungan Bank Mandiri. Tapi ya lumayan teman-teman. Bayangin kalau misalkan si BSI ini pendapatannya bertumbuh, labanya bertumbuh, maka akan ada kemungkinan bahwa dividen yang akan diterima sama BRI dan BNI ini juga akan ikut bertumbuh ke depannya. Kembali ke teknikal, kalau misalkan nanti ternyata di kuartal-kuartal berikutnya kinerja dari Bank Syariah Indonesia ini bagus gitu ya, kinerjanya cemerlang, maka bukan nggak mungkin kalau BRIS ini bisa breakout dari resisten 2630 dan secara jangka menengah ini BRIS bisa naik sampai ke resisten berikutnya di angka 3060. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan untuk saham Bank Syariah Indonesia. Sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa konten yang gue bawain ini sifatnya cuma analisa dan perkiraan. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian dan gue nggak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang kalian dapatkan dari bursa saham. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam Todopedia.